Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Nur Fitra dari kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pada sistem pendingin dan juga cara mengatasinya. Dan saya akan menjelaskan juga permasalahan-permasalahan pada sistem pelumasan dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu ada pada sistem pendingin. Biasanya permasalahan terjadi yaitu overheating atau mesin terlalu panas. Penyebabnya biasanya kipas pendingin tidak berfungsi dan juga radiator yang kotor. Yang kedua, kebocoran cairan pendingin. Penyebabnya biasanya selang radiator bocor atau water pump rusak. Yang ketiga, termostat rusak. Penyebabnya biasanya termostat macet saat posisi terbuka atau posisi tertutup. Yang keempat, kipas radiator tidak berfungsi. Penyebabnya biasanya sekring putus, motor kipas mati, atau sensor suhu rusak. Yang kelima, ada radiator kotor atau tersumbat. Penyebabnya biasanya endapan kotoran atau kerak di dalam radiator. Solusinya yaitu dari overheating, periksa dan bersihkan radiator. Pastikan kipas pendingin berfungsi. Tambahkan cairan pendingin jika perlu atau jika kurang. Yang kedua, ada kebocoran cairan pendingin. Solusinya yaitu periksa kebocoran, ganti selang atau water pump yang rusak. Yang ketiga, termostat rusak. Solusinya yaitu ganti termostat dengan yang baru agar suhu tetap stabil. Yang keempat, kipas radiator tidak berfungsi. Solusinya ganti motor kipas atau sekring yang rusak serta cek sensor suhu. Yang kelima yaitu radiator kotor atau tersumbat. Solusinya yaitu lakukan flushing atau pembersihan radiator secara berkala menggunakan cairan pembersih khusus. Yang nomor 3 yaitu permasalahan-permasalahan pada sistem pelumasan. Biasanya yaitu tekanan oli rendah. Penyebabnya biasanya oli kurang, filter oli tersumbat, atau pompa oli rusak. Yang kedua, ada oli mesin bocor. Penyebabnya biasanya seal atau gasket bocor, baut drain oli longgar. Yang ketiga yaitu oli mengandung air atau bercampur dengan air coolant. Penyebabnya biasanya gasket kepala silinder rusak atau ada retakan pada blok mesin. Yang keempat, oli terlalu kotor atau mengental. Penyebabnya biasanya penggantian oli yang jarang dilakukan. Yang kelima yaitu oli berbusa. Penyebabnya biasanya oli bercampur udara karena overfilling atau biasanya itu terlalu banyak olinya. Yang keempat, solusinya. Solusi dari permasalahan-permasalahan pelumasan. Yang pertama yaitu ada tekanan oli yang rendah. Solusinya yaitu tambahkan oli sesuai spesifikasi, ganti filter oli, periksa pompa oli. Yang kedua, oli mesin bocor. Ganti seal atau gasket yang bocor. Pastikan baut drain oli terpasang dengan benar dan periksa adanya retakan pada blok mesin. Yang ketiga, oli mengandung air atau bercampur dengan air coolant. Solusinya yaitu ganti gasket kepala silinder dan periksa blok mesin untuk mencegah kerusakan. Yang keempat, oli terlalu kotor atau mengental. Ganti oli secara berkala sesuai rekomendasi pabrik dan gunakan oli berkualitas baik. Yang kelima, oli berbusa. Solusinya yaitu pastikan volume oli sesuai spesifikasi dan periksa sistem pelumasan dari kebocoran udara.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.